Bapak dan Ibu peserta pelatihan, pada subtopik berikutnya, kita akan membahas tentang proses bisnis dalam bidang pemipaan. Bapak dan Ibu, apakah ada yang tahu apa itu pemipaan? Pipa digunakan sebagai media untuk mengangkut berbagai bahan, proses dari satu peralatan ke peralatan lainnya. Untuk selanjutnya, apakah arti piping? Piping adalah sistem pemipaan yang mengalirkan fluida dari satu atau beberapa peralatan pada suatu fasilitas pengolahan. Sedangkan pipeline berbeda dengan piping, kadangkala antara sumber dengan unit pengolahan tidak berada dalam satu tempat. Misalnya, unit pengolahannya berada sangat jauh dari tempat di mana sumber fluidanya berada. Oleh karena itu perlu dibuat jalur pemipaan yang menghubungkan dua fasilitas tersebut, hal tersebut yang dikenal dengan istilah pipeline. Jadi, pipeline adalah jaringan dari sistem pemipaan yang digunakan untuk mendistribusikan fluida gas, hidrokarbon, atau cair dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Berikutnya yaitu proses pemasangan pipa. Proses pemasangan pipa dapat dilihat dari pekerjaan dan pemasangan perpipaan yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu, di atas tanah, dalam tanah, bawah air. Pemasangan pipa di atas tanah dilakukan pada rak pipa, di atas penyangga pipa dan dudukan pipa atau sleeper. Pemasangan pipa di atas tanah ini dapat pula dimasukkan pipa equipment yaitu, pipa kolom dan vessel, exchanger, pompa, turbin, kompresor, dan utilitas. Selanjutnya pemasangan pipa di dalam tanah. Pemasangan pipa di dalam tanah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu, pipa proses, dan utilitas. Perlu diperhatikan bahwa pipa proses di dalam tanah sedapat mungkin harus dihindari supaya tidak keropos, sedangkan pipa utilitas di bawah tanah diklasifikasi menjadi 2 bagian yaitu, pipa dengan sistem aliran gravitasi dan bertekanan. Berikutnya pemasangan pipa di dalam air. Pemasangan pipa menyeberang laut dipasang pada dasar laut, atau mengapung di permukaan air laut. Pemasangan pipa melayang dilakukan pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan air laut. Pipa akan menerima berbagai macam gaya-gaya luar akibat tekanan hidrostatis air laut, hidrodinamika arus dan gelombang. Berikutnya klasifikasi pipa. Berdasarkan cara pembuatannya, pipa dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu, pipa seamless, yaitu pipa yang tanpa sambungan, pipa welded, yaitu pipa yang ada sambungan di bodinya. Pembuatannya dengan cara pengelasan, jenis-jenis pipa ditentukan menurut kondisi dan desain, dengan mempertimbangkan parameter teknis dan komersial. Untuk kebutuhan ukuran kecil dan menengah, pipa seamless lebih populer. Sedangkan untuk diameter lebih besar, pipa welded lebih banyak digunakan karena pertimbangan lebih ekonomis. Dimensi pipa adalah standar yang merujuk pada ukuran dan nomor schedule. 3 istilah berbeda biasanya digunakan untuk menentukan ukuran pipa, yaitu, NPS, nominal pipe size, NB, nominal bore, DN, diameter nominal. Dimensi pipa diatur dalam standar berikut, ASME B3610, standar untuk pipa welded dan seamless atau carbon and alloy steel, ASME B3619, standar untuk pipa stainless steel. Selanjutnya adalah komponen pipa. Komponen pipa adalah elemen-elemen mekanis yang digunakan untuk penyambungan dan perakitan pada suatu sistem pemipaan. Komponen-komponen ini antara lain: pipa, tubing, fitting, flange, gasket, bolt and nuts, valve, expansion joints, hose pipes, traps, strainers, separators, control valves, safety valves, lane flanges, spectacle blinds, dan lain-lain. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, terima kasih saudara telah mempelajari subtopik proses bisnis dalam bidang pemipaan dalam topik proses bisnis bidang pengelasan dan fabrikasi logam dengan baik. Dari materi yang telah dipelajari, diharapkan saudara telah memahami tentang proses bisnis bidang pengelasan dan fabrikasi logam. Setelah mempelajari materi secara mandiri, untuk lebih memperkuat pemahaman saudara, silakan membaca modul pelengkap yang ada di bahan bacaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti.